secara khusus di sekolah dasar. Anggota kelompok 6 yaitu yang pertama Alvina Khairun Nadwa, yang kedua Irma Nurulita, yang ketiga Rendra Habibullah, yang keempat Krisna Dewi Anitania Wibowo, yang kelima Wikoyatu Zahroh. Pengertian pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum merupakan istilah yang komprehensif yang meliputi perencanaan, implementasi, dan evaluasi. Pengembangan kurikulum adalah proses memaksimalkan pelaksanaan kurikulum dalam mencapai tujuan pembelajaran yang ditetapkan sebagaimana dalam kurikulum yang ditetapkan oleh pemerintah setelah dilaksanakan dalam waktu tertentu. Biasanya, pengembangan kurikulum ini adalah proses pembaruan kurikulum setelah dilakukannya evaluasi kurikulum. Bisa saja dilakukan atas kebijakan pemerintah dan juga dapat dilakukan oleh pihak sekolah bersama dengan guru dalam mendukung optimalisasi pelaksanaan kurikulum pendidikan di sekolah dan luar sekolah terhadap perkembangan peserta didik. Selanjutnya yaitu sumber-sumber prinsip pengembangan kurikulum. Dalam kajian tentang sumber-sumber prinsip pengembangan kurikulum, Peter F. Oliva mengemukakan bahwa pada prinsip pengembangan kurikulum, paling tidak ada 4 sumber yang menjadi acuan sebuah pengembangan kurikulum, yaitu data empiris atau empirical data, data hasil penelitian atau experimental data, kisah rakyat atau folklore kurikulum yang menyangkut tentang keyakinan masyarakat dan nilai-nilai yang ada di dalamnya, serta pemahaman bersama atau pengertian umum yang ada dalam suatu masyarakat atau common sense. Berdasarkan sumber-sumber pengembangan yang dikemukakan oleh Oliva tersebut, dapat dikategorikan bahwa hanya ada 2 sumber yang menjadi prinsip pengembangan kurikulum, yaitu sumber ilmiah dan sumber non-ilmiah. Sumber ilmiah didapat dari data-data dari kegiatan yang bersifat ilmiah, seperti halnya penelitian, data empiris tentang kelemahan dan kekurangan kurikulum sebelumnya, informasi faktual, dan sebagainya. Sedangkan sumber non-ilmiah didapat dari hal-hal yang bersifat non-ilmiah seperti cerita rakyat, legenda, mitos, dan sebagainya yang telah menjadi keyakinan umum oleh suatu masyarakat dan memiliki nilai-nilai tertentu di dalamnya. Sumber-sumber pengembangan menurut Sukmadinata dalam bukunya Pengembangan Kurikulum Teori dan Praktek menyebutkan beberapa sumber pengembangan kurikulum. Di antaranya ialah 1. Kehidupan dan pekerjaan orang dewasa, yaitu di mana isi kurikulum disesuaikan sebagai persiapan anak untuk menjalani kehidupan dan pekerjaan orang dewasa. Yang kedua, budaya masyarakat. Budaya masyarakat termasuk di dalamnya semuanya disiplin ilmu yang ada sebagai pengetahuan ilmiah, nilai-nilai, perilaku, benda material, dan unsur kebudayaan lainnya. Yang ketiga, anak. Anak sebagai pusat atau sumber kegiatan pembelajaran. Perhatian dalam menyusun pengembangan kurikulum bukan sesuatu yang akan diberikan pada anak, tapi bagaimana potensi yang ada pada anak dapat dikembangkan secara optimal. Yang keempat, pengalaman penyusunan kurikulum sebelumnya, baik sesuatu yang negatif maupun hasil evaluasi positif atas pelaksanaan kurikulum sebelumnya. Yang kelima, tata nilai di masyarakat. Tata nilai di masyarakat termasuk nilai-nilai apa saja yang akan diajarkan di sekolah atau dalam pelaksanaan kurikulum. Yang keenam, kekuasaan sosial politik tertentu termasuk lembaga, arah kebijakan dan produk-produk politik berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku. Prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum menggunakan prinsip-prinsip yang telah berkembang dalam kehidupan sehari-hari, atau justru menciptakan prinsip-prinsip baru. Oleh karena itu,
Dalam implementasi kurikulum di lembaga pendidikan sangat dimungkinkan untuk menggunakan prinsip yang berbeda dari kurikulum yang digunakan di lembaga pendidikan lain. Sehingga akan ada banyak prinsip yang digunakan dalam pengembangan kurikulum. Menurut Humalik, sebagaimana dikutip oleh Syafarudin dan Amiruddin menyebutkan 8 prinsip dalam pengembangan kurikulum. Prinsip-prinsip tersebut antara lain prinsip berorientasi pada tujuan, relevansi, efisiensi, fleksibilitas, kontinuitas, keseimbangan, keterpaduan, dan mutu. Sedangkan menurut Sukmadinata, membagi prinsip pengembangan kurikulum menjadi 2 kelompok, yaitu prinsip umum dan prinsip khusus. Prinsip umum dimaknai sebagai prinsip yang harus diperhatikan untuk dimiliki oleh kurikulum sebagai totalitas dari gabungan komponen-komponen yang membangunnya. Yang kelima, prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Dalam pengembangan kurikulum dapat menggunakan prinsip-prinsip yang telah berkembang dalam kehidupan sehari-hari atau justru menciptakan sendiri prinsip-prinsip baru. Oleh karena itu, dalam implementasi kurikulum di suatu lembaga pendidikan sangat mungkin terjadi penggunaan prinsip-prinsip yang berbeda dengan kurikulum yang digunakan lembaga pendidikan lainnya, sehingga akan ditemukan banyak sekali prinsip-prinsip yang digunakan dalam suatu pengembangan kurikulum. Dalam hal ini, Nana Syaudi Sukmadinata mengetengahkan prinsip-prinsip pengembangan kurikulum yang dibagi dalam 2 kelompok. Yang pertama, yaitu prinsip-prinsip umum. Terdiri dari 1. Prinsip relevansi. Secara internal, bahwa kurikulum memiliki relevansi di antara komponen-komponen kurikulum. Dalam arti tujuan, bahan, strategi, organisasi, dan evaluasi. Sedangkan secara eksternal, bahwa komponen-komponen tersebut memiliki relevansi dengan tuntutan ilmu pengetahuan dan teknologi, atau relevansi epistemologis, tuntutan dan potensi peserta didik, serta tuntutan dan kebutuhan perkembangan masyarakat. Yang kedua, prinsip fleksibilitas. Dalam pengembangan kurikulum pengusahakan agar yang dihasilkan memiliki sifat luas, lentur, dan fleksibel dalam pelaksanaannya. Yang ketiga, prinsip kontinuitas, yaitu adanya kesinambungan dalam kurikulum, baik secara vertikal maupun horizontal. Yang keempat, prinsip efisiensi, yaitu mengusahakan agar dalam pengembangan kurikulum dapat mendayagunakan waktu, biaya, dan sumber-sumber lainnya yang ada secara optimal, cermat, dan tepat sehingga hasilnya memadai. Yang kelima, prinsip efektivitas, yakni mengusahakan agar kegiatan pengembangan kurikulum mencapai tujuan tanpa kegiatan yang mubazir, baik secara kualitas maupun kuantitas. Selanjutnya ada prinsip khususnya, yaitu macam-macamnya. Yang pertama ada prinsip penentuan tujuan pendidikan. Yang kedua, prinsip pemilihan isi pendidikan atau kurikulum. Yang ketiga, prinsip pemilihan proses belajar mengajar. Yang keempat, prinsip pemilihan media dan alat pengajar. Yang kelima, ada prinsip berkenaan dengan penelitian. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada salah kata atau ucapan, kami memohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.